Sobat Literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di acara kita Kopi Literasi, All About Literasi bersama saya Erwan Riyadi. Dan kali ini teman ngobrol saya, ini spesial banget deh. Dia seorang pengusaha dan belakangan juga aktif di dunia broadcasting ya, sebagai penyiar di salah satu televisi. Oke, langsung kita kenalan sama beliau nih, Mas Halif Sardi. Apa kabar nih Mas Halif? Alhamdulillah baik. Saya manggilnya apa nih? Halif apa Kalif? Manggilnya Halif. Jadi sebenarnya kata dasarnya itu Halifah. Halifah. Yes, jadi Halif itu artinya pemimpin. Itu nama asli atau nama panggung? Itu sebenarnya nama panggung. Jadi dulu ini kayak saya langsung ya kayaknya. Iya. Jadi dulu saya bukan ke bisnis dulu. Tapi sempat tahun 2017 saya kerja di salah satu stasiun TV swasta MNC, Biro Kaltim. Keluarlah nama Halif itu, kemudian disambung dengan nama asli saya Sardi. Tapi artinya sangat bagus, saya suka karena Halif itu artinya pemimpin, Sardi itu artinya harapan. Jadi pemimpin yang menjadi harapan. Pemimpin yang menjadi harapan. 2028 kayaknya ya. Atau 2025. Tapi enggak deh Pak. Karena buat saya itu kalau jadi pengusaha itu buat saya menyenangkan, saya bisa lakukan banyak hal dengan menjadi seorang pengusaha. Yes. Kita ngobrol tentang bisnis dulu nih ya, Mas Khalif ya. Sejak kapan dan kenapa Teh TY? Oh gitu. Sebenarnya fokus saya awalnya bukan Teh TY. Background pendidikan saya sebenarnya teknis, jadi saya pemegang 2 ijazah, teknik geologi dan teknik pertambangan. Tapi tiba-tiba saya ke TTY, awalnya tidak. Jadi dulu sekitar tahun 2017, istri saya punya keinginan membantu orang di daerah Muarakaman. Saya bilang sama istri saya, kalau kita mau bantu orang, seberapapun uang kita, tidak akan pernah cukup. Saya bilang seperti itu. Bagaimana kalau kita kasih pancingnya saja? Pancingnya saja. Saya keluarkanlah modal untuk membiayai masyarakat itu. Ternyata terjun ke masyarakat itu masih ada problem ya, tidak semudah seperti yang kita cita-citakan. Karena kita punya kultur yang berbeda, masyarakat kita masih ada batasan tertentu gitu. Akhirnya usaha tersebut stuck. Dulu ingat nggak yang namanya Rabok Kutai? Kayaknya itu waktu stadion ya. Iya benar. Kita pernah beli itu. Nah benar, itu produk pertama saya untuk support masyarakat. Oh itu bisnis pertama? Pertama kali. Oke. Jadi badan usahanya dimiliki oleh masyarakat, mereka juga yang mengelola. Saya hanya mengambil share marketing, fee marketing sekian persen saja, gitu. Tapi ternyata di masyarakat tidak segampang itu tadi saya bilang. Ketika permintaan produk naik, kalau namanya kita jualan, usaha itu hari ini dia pesan sebungkus, 3 hari kemudian itu bisa jadi 3 bungkus. Kendalanya adalah hari itu saya ingat ketika ada permintaan naik dari Jakarta, masyarakatnya jawabnya gini Pak, saya ingat itu. Oh ya Mas, nanti dulu, hari ini kita masih rewangan, katanya gitu. Sementara yang namanya produksi tidak bisa seperti itu. Jadi Rabok Jukut finish? Finish, selesai. Akhirnya saya pikir gimana caranya saya tetap bisa bantu masyarakat tapi sistemnya saya yang susun. Dan base-nya masih kearifan lokal. Dan entah kenapa dari dulu saya memang suka dengan kearifan lokal kita. Mungkin karena memang saya orang sini. Jadi saya suka apapun itu. Karena saya kalau ngomongin Kalimantan itu kayaknya luar biasa. Ada banyak banget di dalam isinya itu. Akhirnya ketemulah TTY. Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2017 akhir deh. Oktober kalau nggak salah. Saya waktu beli Rabok Jukut itu mungkin 2017 ya? Iya 2017. Jadi hanya lama bertahan dari itu ya? Benar, hanya bertahan sekitar beberapa bulan karena Oktober itu saya sudah launch TTY. Gitu. Jadi ya itulah awal perjalanannya TTY dengan sisa uang penjualan Rabok Kutai Rp300.000. Pertanyaannya adalah kenapa Teh TY? Jadi ada apa dengan teh? Ada apa dengan bawang TY? Bawang Dayak. Oke. Sebenarnya apa saja buat orang-orang di luar sana itu menarik ya. Borneo itu punya daya tarik yang luar biasa. Apa saja yang kita jual dari Kaltim itu pasti akan laku. Kebetulan saja hari itu saya punya kakak sepupu yang kebetulan juga pengusaha. Dia sebutlah begini, mana nih produk khas dari Dayak katanya gitu. Rabok Kutainya sudah ada, yang dari Dayaknya belum ada. Nah tercetuslah ide si TTY itu.
pada saat itu kan produk yang mengangkat bawang tiwai itu kan sudah ada. Yes. Sudah ya? Yes, benar. Jadi sebelum teh tiwai itu ada banyak sekali produk dengan base bawang tiwai. Tapi buat saya tidak masalah. Justru itu jadi apa ya, dasar saya buat belajar. Jadi kompetitor saya itu semuanya saya beliin satu bungkus. gitu. Jadi saya pelajarin semuanya, konsepnya, HPP-nya, bagaimana mereka treatment samplingnya, saya pelajarin semua. Sampai kemudian dapat satu kesimpulan bahwa wah kayaknya ini prospek. Yes, prospek. Dan kebetulan ini bukan kebetulan ya, tapi saya orang yang percaya bahwa produk yang baik itu harus pondasinya baik, kemudian manfaatnya juga baik. Nah, kalau saya ngeliat teh tiwai ini, itu baik ternyata. Setelah diteliti oleh salah satu balai riset yang ada di tempat kita, itu ternyata kandungannya sangat luar biasa. Oke. Cerita dulu nih tentang manfaat bawang tiwai gitu. Oke. Orang bahasa Latinnya apa sih? Aku lupa. Saya juga lupa. Kita kenalnya kan bawang Dayak atau bawang tiwai. Iya, betul. Tadi pertanyaannya apa Pak? Saya lupa. Apa tadi? Kok aku jadi lupa juga. Gini. Kita coba yang lain ya. Oke. Ini produk yang udah jadi. Oke. Ya. Nah, ada pembeda dengan produk-produk yang lain. Oke. Ini dari tulisan nih. Ini disengaja atau memang bagian dari strategi atau kebetulan aja nih? Kok nyebutnya TY, oke. Jadi sebenarnya konsep kemasan ini pun sudah disengaja didesain sedemikian rupa. Ketika fokus mata melihat ada tulisan yang Bapak sebut tadi TEAWAI. Jadi itu sebenarnya singkatan dari kata-kata terbaik, enak, asli, warisan alam Indonesia. Ulangi. terbaik, enak, asli, warisan alam Indonesia. Oh, luar biasa. Aku mau tepuk tangan dulu. Nah, ini pertanyaan tadi nih. Manfaat bawang tiwai ya, atau bawang Dayak ya. Yes. Ini secara medis kayak apa? Oke. Tadi saya sampai lepas juga ketika mau jawab itu. Jadi memang produknya, khasiatnya apa nih? Produknya Borneo itu punya daya tarik tersendiri untuk orang-orang di luar sana. Dulu orang kenalnya Dayak itu dengan magic gitu ya, yang magis dan segala macam. Even bawang Dayak juga mereka mikirnya seperti itu. Tapi ternyata setelah diteliti kandungannya itu sangat luar biasa. Jadi ada kandungan flavonoid, tanin, glikosida. Semua ada di sini ya? Yes. Jadi manfaatnya itu untuk cancer, tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes. Jadi manfaat satu persatu nih kayaknya kita bahas. Gitu. Ya, yang pertama apa yang paling dominan? Yang paling dominan ini untuk cancer. Kanker. Yes. Oke. Tumor. Kemudian tekanan darah tinggi. Hipertensi. Yes. Ya. Kemudian diabetes. Itu yang paling utama. Itu gula ya? Gula. Jadi ini yang dimanfaatkan hanya bonggolnya saja. Maksudnya? Jadi ternyata berdasarkan hasil penelitian balai riset, itu akarnya punya kandungan sendiri. Akar. Bonggol punya kandungan tersendiri. Umbinya. Kemudian daunnya juga punya kandungan tersendiri, beda-beda. Contohnya gini, tanin di bonggol hanya 40%, tapi di daun 60%. Oleh sebab itu, TY itu nerapin konsep zero waste. Semua dipakai. Semuanya kepake. Akar, umbi sama daun. Yes. Berarti di dalam kemasan produk ini semua udah masuk ya? Semua ada. Akar, kalau umbi kemasan dan daun. Kalau kemasan yang satu ini si TY itu khusus untuk umbi doang. Umbi saja. Yang ini ya? Iya. Oke. Kan kita lihat ada dua nih. Ya, kelihatan nggak nih? Kalau ini apa ya? Sebutannya apa nih? Ini sebutannya green TY. Green. TY. Ini kering ya? Yes, ini kering. Kering kemudian diseduh. Konsepnya seperti teh tubruk. Oh, tubruk. Iya. Masukkan di gelas terus tuang air panas, aduk. Karena ada beberapa konsumen yang menginginkan, yang menyukai ini. Ya. Tapi ini lebih praktis kan? Nah, ini kan tea bag ya? Ya. Kira-kira antara ini sama ini nggak jauh-jauh beda kan? Sama lah, mungkin cuma caranya aja gitu ya. Kalau kandungannya itu cenderung
presentasinya yang berbeda, jumlahnya kan lebih banyak. Ini lebih ke umbi tadi ya? Iya, ini lebih ke umbi. Saya contohin tadi kalau umbi kehadiran tanin hanya 40%, sedangkan kalau ke daun taninnya bisa mencapai 60%. Jadi kayak gini nih, tanin otomatis untuk antibodi, untuk sakit flu, pilek, batuk. Pertanyaannya adalah, ini obat atau hanya sekedar untuk apa ya, menjaga kesehatan? Oh gitu. Jadi sebenarnya luar biasa ya, Allah itu ngasih sesuatu, segala sesuatu yang ada di muka bumi termasuk di tempat kita itu nggak ada yang percuma. Ini ternyata setelah diteliti dia bisa jadi obat, bisa jadi pencegah. Oke. Luar biasanya seperti itu. Artinya kalau orang sudah punya keluhan-keluhan yang berkaitan dengan itu, maka ketika dia mengkonsumsi maka ada kemungkinan bisa sembuh. Yes. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Dulu aku taunya bawang tiwai itu kan diolah secara sederhana ya. Ya. Aku pernah punya apa ya, istriku itu pernah konsumsi ini juga dulu ya. Dia beli di pasar itu bawang segar. Oh ternyata aku baru tahu juga kan itu namanya bawang tiwai, merah-merah gitu kan sama daun sekalian. Terus direbus dan dia minum. Kemarin dia ada keluhan kista. Mungkin sebulan atau 2 bulan ya dia mengkonsumsi itu setiap hari gitu ya. Dan sekarang sudah nggak ada keluhan lagi. Alhamdulillah. Nggak tahu apakah memang benar pengaruh itu atau gimana gitu kan. Tapi saya percaya bahwa seperti yang dibilang tadi, apapun yang kemudian ada di muka bumi selalu ada sesuatunya gitu. Iya. Nah, bicara tentang bawang Dayak ya, bawang tiwai. Kan gini ya. ada orang yang memang kemudian cenderung lebih suka mengkonsumsi yang aku cerita tadi tuh, beli mentah direbus. Nah kemudian ini kan sudah dikemas demikian rupa. Kira-kira ada perbedaan yang signifikan nggak antara yang tadi sama yang udah dikemas kayak gini dari sisi manfaat? Oke. Sebenarnya bawang Dayak itu treatmentnya sedikit riskan. Contohnya begini. Umbi itu jika dipanaskan lebih dari 80 derajat direbus itu ya selama 30 hari, maka beberapa zat tertentu yang tidak tahan panas di atas 80 derajat maka akan mati, akan hilang. Dia seperti itu. Kemudian daun, pola pemberlakuannya jika terlalu banyak kena matahari, antioksidannya akan mati. Jadi saya nggak tahu masyarakat di luar sana cara dia treatment si bawang Dayak ini seperti apa, itu yang saya nggak tahu. Tapi ada satu jaminan bahwa ketika sudah dikemas seperti ini tidak mengurangi khasiatnya. Yes, jadi bawang tiwai itu bawang tiwai atau tiwai ini kita perusahaan saya itu sudah bekerja sama dengan Balai Riset dan Standarisasi Industri Samarinda, Balai. Artinya dari kementerian. Nah, dengan polanya mereka, dengan hasil uji cobanya mereka, produk ini tercipta. Ya dulu kan istriku kan memang sering mengkonsumsi ini ya, tapi aku nggak pernah dan aku nggak tahu rasanya gimana. Tapi kalau ini rasanya gimana sih? Rasanya manis-manis saya. Nggak, apakah pahit atau hambar atau gimana? Oke. Jadi sebenarnya rasa dasarnya bawang Dayak itu cenderung pahit dan berlendir. Berlendir. Nah, si tiwai ini kita berhasil menghadirkan rasa yang enak, tidak berlendir itu. Ada proses tertentu. Ada proses tertentu menggunakan alat-alat yang diciptakan oleh Balai Riset. Oke. Ini udah komplit semua ya berarti ya? Yes. Sampai kepada sertifikat halal? Iya. Sudah ya? Sudah. Kok nggak lihat ya? Ini kebetulan kemasan kerjasama dengan salah satu instansi badan swasta itu. Kita belum cetak yang ada kemasan, yang belum ada label halalnya. Jadi ini masih kemasan awal. Ini yang sudah ada kemasan halal. Itu yang sudah ya. Yes. Jadi kita ngabisin stok lama tuh. Sobat literasi, sayangnya kita nggak bawa bawang mentahnya ya. Iya. Aku lupa ngasih tahu juga gitu kan. Supaya orang jadi tahu nih, oh nih bawang tiwai gitu. Tapi di sini ada gambarnya nih.
Ya kayak bawang biasa sih, merah-merah gitu ya. Iya. Itu kalau dimakan mentah gitu boleh? Sebenarnya di beberapa suku itu kadang memakan mentah, jadi Iya. dibakar dikit gitu kayak lalapan, Heeh. kemudian makan sama ikan. Ada beberapa. Cuma kalau di saya sendiri saya enggak. Enggak. Karena saya nggak kuat dengan rasa cenderung Tapi pahitnya itu. mungkin hasilnya akan lebih gimana? Bisa jadi. Mungkin ya. Mungkin bisa jadi. Oke. Mas Salim, ini di depan kita ada kopi. Kita sambil bikin kopi. Oh, aja. oke. Baik. Ini kopi lokal kita, tapi belum ada brandnya. Nanti lah kita kasih brand. Gitu. Siap. Tapi kayaknya masih panas banget. Ini ada kue. Ya. Oke. Ini kan kalau kita di Kutai ya, itu kan banyak sekali jajanan-jajanan ya. Aku paling suka tuh jajanannya khas Kutai yang kayak gini nih. Tahu nggak namanya apa? Saya tahu. Ini namanya kue keminting. Bener ya? Keminting? Iya. Yakin? Yakin? Pak Irwan nggak yakin? Enggak, ini keminting ya. Oke. Terus kenapa keminting? Kenapa disebut keminting? Karena bentuknya mirip kemiri. Nah, Bener nggak saya? Ini salah satu kue yang mudah ditebak kenapa dikasih nama keminting. Karena beberapa jenis kue lain yang khas Kutai, kita sulit melacak kenapa dikasih nama itu gitu. Kayak temu kunci, kayak tadi kue cincin, Jajak nanti cincin. ada apa jajak cincin gitu kan. Saya tanya beberapa orang tuh dari mana asal namanya, banyak yang nggak tahu. Kalau ini kan lebih mudah ya. Iya. Dan saya cenderung suka jajak Kutai itu, kenapa? Karena unsur utamanya selalu menggunakan gula merah. Gula merah. Dan gula merah kita yang di Kutai itu udah terkenal ya, the best lah gitu. Terbaik. Ini sambil dicoba. Oke. Baik. Kita akan lanjutkan ngobrol tentang bisnis teh TY. 2017 ya barangkali ya. Oktober 2017. Sampai sekarang, Sekarang. dan makin lama kan makin dikenal gitu. Amin. Kemarin saya cek di Google, udah di Tokopedia, udah di Bukalapak, udah di mana-mana. Gimana nih marketingnya nih? Jadi sebenarnya saya nggak tahu. Mungkin semua pelaku usaha juga melakukan hal yang sama. Titik offline itu hanya dijadikan titik jemput agar konsumen mudah untuk mengambil produk tersebut. Karena produk yang baik harus dekat kepada konsumen. Iya, iya. Jadi titik-titik offline itu kita gunakan untuk fungsi tersebut. Penjualannya, pengenalannya, pengenalan promosinya itu memang melalui media online. Simpelnya saya seperti itu. Jadi jangkauan pemasaran si ini teh TY ini udah sampai di mana nih? Udah kemana-mana deng? Udah kemana-mana. Sampai kemana-mana kira-kira? Yang tidak melakukan pemesanan sampai saat ini itu Papua. Karena Kan kita ada berapa nih? 32 provinsi ya. semuanya udah selain Papua. Selain Papua. Selain Papua. Biasa. Aku mau tepuk tangan dulu. Dari Kutai Kartanegara, dari Tenggarong, dari Kalimantan Timur, udah se-Indonesia. Udah ke luar negeri? Saya belum. Bukan ininya maksudnya. Ini udah sampai ke luar negeri? Jadi kemarin kita dapat kesempatan untuk keluar negeri, hanya saja ternyata ini produk manufaktur. Oke. Manufaktur artinya dari kebun sampai ending produk itu kita pegang semua. Oh. Ternyata kalau perlu keluar negeri, saya memerlukan modal yang sangat besar. Tapi ada rencana ke sana kan? Saat ini enggak. Saya paling tidak nasional dulu. Kan ya market dalam negeri udah besar banget kan. Menurut saya masih kurang. Saya ambil satu produk lah. Dulu dia UMKM. Itu Wardah ya. Kosmetik. Kosmetik. Dulu itu produk UMKM. Sekarang itu pemesanannya Jauh besar. gila-gilaan. Untuk nasional saja dia kewalahan. Iya. Mundur sedikit nih, kita bicara produksi. Kan ada proses nih. Yes. Nah, cerita dong gimana nih prosesnya sampai jadi kayak gini nih, sampai siap konsumsi seperti ini tuh gimana Oke. kira-kira? Jadi total itu sampai dengan saat ini TY itu punya 13 keluarga. Mereka petani TY. Mereka menanam bawang. Bawang Dayak yang kemudian hasilnya hampir setiap minggu mereka antar ke rumah produksi. Ini dari home base-nya di mana nih? kebetulan home base-nya di Kelurahan Jahap, di Kutai rumah ya, Kartanegara. berarti ya? Jadi di rumah, jadi saya tinggal di belakang, produksi pabriknya di depan. Oh, gitu. Kantor Rumah di belakang. rumah di belakang. Jadi saya ngalahin. Jadi kantor,
terus storage, ruang produksi semuanya ada di depan. Oke. Gitu. Jadi petani mengantarkan produknya, bahan baku mentah, raw materialnya diantar, kemudian kita proses dari basah, Ya. kita olah menjadi kering. Itu yang memproses dari Mesin di rumah produksi. Bukan petani ya? Bukan. Oke. Bukan. Petani yang ngantar yang fresh ya? Yang press. Kemudian kita olah di rumah produksi, namanya sizing dan drying. Jadi ukurannya kita perkecil, kemudian kadar airnya juga kita turunkan. Jadi bahan baku, produk apapun itu, kalau tidak ingin pakai pengawet, tapi bisa menyimpan dalam waktu maksimal 1 tahun lama, itu cukup kurangin kadar airnya saja. Di bawah 3% itu udah aman. Dan itu menggunakan alat ya? Mesin? Semuanya menggunakan alat. Mesin ya? Mesin. Benar. Kemudian dari proses sizing and drying itu kita masuk ke proses pengemasan. Oke. Banyak ini kan kalau kemasannya ini berlapis-lapis nih. Mulai dari filter. Ini dilakukan di rumah produksi? Semuanya di sana dari nol. Luar biasa. Oke. Berapa karyawan sekarang? Sekarang saya hanya mempekerjakan 4 karyawan yang mengerjakan, yang memegang mesin ini hanya 4 orang. Iya, karena ternyata menghandle manusia tidak mudah ya, menghandle mesin lebih mudah. Kalau karyawannya bentar-bentar minta libur. Iyalah. Nah kalau dengan mesin itu sangat memudah, tinggal kita maintenance mesinnya saja. Oke. Berapa kapasitas produksi sekarang? Sebulan ini kita 2000. 2000. Iya. Dengan mesin yang ada sekarang itu 2000 apa? 2000 kotak dalam 1 bulan. Segini ya? Yes, 2000 kotak. 2000 segini, yang segini berapa? Ini masih kecil karena ini produk baru. Kita baru masih ya? Yes. Oh. Ini produk ini baru sekitar 2 bulan. Iya, aku tahunya kan ini ya kan awalnya ya. Iya. Sebenarnya kapasitas kita dengan 4 orang karyawan, mesin yang ada sekarang itu mampu sekitar 7.000 kotak. Oke. Hanya saja permintaannya belum sampai 7.000 kotak dalam 1 bulan. Kita maju lagi ke marketing. Gimana tuh? Prosesnya gimana? Orang datang ngambil atau kita yang kemana-mana gitu? Sebenarnya saya kalau ngomongin teori tentang marketing kurang paham karena base-nya saya orang teknik. Teknik itu simple. Eksekusi, dia belajar dikit eksekusi. Jadi UKM Solaindo, perusahaan saya itu hanya produsen. Jadi kita tidak melakukan penjualan langsung. Kemudian agen-agen, pasar retail, mereka yang menjual produk kita. Oh. Jadi di rumah kita tidak jualan sama sekali. Nggak ada apa? Nggak ada buat penjualan ya? Nggak ada. Outlet nggak ada ya? Nggak ada. Jadi yang datang ke sana itu hanya agen dan agen saja. Kemudian si agen-agen ini tinggal saya promosikan lewat online. Misalnya nih, Sumatera Tanjung Enim ngambilnya sama ini ya. Sudah seperti itu. Jadi kalau semisal ada sobat literasi yang berminat buat jadi agen, boleh ya? Dengan senang hati. Nanti bisa langsung kontak beliau ya. Kalau bicara agen sekarang udah berapa banyak? Saya jadi malu ngomongnya. Indomaret itu ada 200 gerai ya, seluruh Kaltim. Otomatis TTY itu ada di semua gerai itu, 200 outlet. Itu di luar agen-agen yang mandiri itu. Jadi alhamdulillah itu kebaikannya TTY itu ada banyak orang yang ikut di situ. Kalau udah masuk di supermarket yang kayak gitu ya, berarti kan sudah teruji lah produknya kan. Alhamdulillah. Berarti sekarang trennya meningkat ya? Meningkat. Jadi saya berharap itu 2021 review kita positif, saya bisa jangkau nasional seluruh Indonesia. Kemarin saya dapat informasi kalau untuk Indonesia itu supply pertama saya harus supply 21.000 kotak. Di Indonesia nih ya, itu daerah mana yang menyerap produk paling banyak? Paling banyak itu Sumatera, kedua Sulawesi, ketiga Kalimantan justru nomor 3. Kenapa? Saya nggak tahu kenapa. Mungkin mereka ngerasa kan saya bisa beli mentahnya gitu ya. Mungkin bisa jadi. Karena saya pernah tinggal di Sulawesi Tenggara, daerah Marombo. Ternyata tanahnya mereka
nggak sama dengan tanahnya Nggak kita. cocok ya. Iya benar. Jadi tanahnya mereka itu cenderung kaya dengan unsur besi. Jadi di sana itu pisangnya kecil-kecil, tumbuhannya kecil-kecil. Jadi kecenderungannya mereka akhirnya nelayan. Di tempat kita nih ya, di Kutai Kartanegara, apakah semua lahan itu cocok buat tanaman bawang tiwai? Memang Allah itu luar biasa ya. Saya kembali lagi bahwa Allah itu luar biasa. Kalau pakai analogi ya, mungkin kurma itu bisa ya ditanam di tanah Kalimantan. Bisa. Tapi ternyata tidak maksimal. Tumbuhnya beda. Tumbuhnya beda. Gitu. Kebetulan si bawang Dayak ini sudah pernah beberapa kali ditanam di Bandung, di Surabaya. Oh iya, gitu. Ternyata hasilnya kecil. Beda ya. Bonggolnya itu kecil-kecil. Meskipun tanahnya udah dikondisikan. Tidak bisa. Jadi bumi itu karena basic geologi ya. Jadi bumi itu dibagi 3 jenis tanah. Atau 3 jenis batuan. Yeah. Pertama batuan beku, kemudian batuan sedimen, yang ketiga itu batuan metamorf atau batuan malihan. Okay. Nah, Kaltim itu punya batuan sedimen, jadi tanahnya tanah sedimen. Nah, si tiwai ini, bawang Dayak ini hanya bisa tumbuh maksimal di tanah sedimen. Sementara kalau di Pulau Jawa itu tanahnya cenderung kalau tidak malihan ya batuan beku. Tanahnya subur memang. Kalau kita tanam di pot mungkin nggak? Di Jawa. Iya, dengan tanah yang terkondisikan gitu. Mungkin Bisa. sekali asalkan menyesuaikan dengan tanah sedimen itu tadi. Bisa jadi. Bisa ya. Yes. Artinya kalau rumah kepengen konsumsi sendiri dia tanam di rumah bisa kan? Bisa sangat. Dengan pot gitu ya. Dengan pot dengan tanah Kalimantan Dengan tanah ya. Kalimantan. Iya, bisa. Oke. Mas Salim, ini kita break dulu ya. Oke. Nanti kita akan lanjutkan ngomong tentang literasi, gerakan literasi dan kaitannya dengan si ini nih, dengan bisnisnya bawang tiwai, gitu ya. Siap. Sobat literasi, kita break dulu. Sampai ketemu.